Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, selamat pagi dan salam sejahtera saya sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Kita patut menaikkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan oleh karena anugerahnya dan kasihnya, dan sehingga pada pagi hari ini juga kita boleh kembali untuk mengikuti penyembahan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita semua pasti diberkati Tuhan lewat dari seluruh rangkaian ibadah yang hendak kita lakukan. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Mari jemaat Tuhan kita bacanya bersama-sama. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya kami naikkan kepada Bapa di surga yang telah menjadikan langit dan bumi, yang telah memberikan kehidupan buat kami sampai saat ini. Kalau kami boleh ada pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, untuk mengikuti ibadah, itu hanya oleh karena anugerah dan kasih Tuhan Yesus sendiri. Kami serahkan acara ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Kiranya jadilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena pertolongan dan pimpinan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kita sepekan yang telah berlalu, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Sebagai ungkapan syukur hati kita pada Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mengangkat pujian ini dengan bertepuk tangan dan bersukacita. Kita katakan, Tuhan Raja Maha Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta
datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia meluk keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia meluk keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian ini dengan penuh penyembahan kita. Kita katakan, Tuhan aku rindu.
Shalom jemaat kekasih Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam penyembahan kita pada hari ini. Kita patut bersyukur Tuhan kita sungguh baik. Ia memberkati kita selalu dan bahkan juga ingin memberkati kita di dalam pelayanan kita dari firman Tuhan pada hari ini. Baik jemaat kekasih Kristus, kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari surat Ibrani pasalnya yang kelima ayat 11 sampai pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membacakan firman Tuhan ini dan merenungkannya, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang dengan kesetiaannya terus memberkati kami dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Kami bersyukur hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk duduk sejenak, membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karenanya hamba mohon kiranya Roh Kudus Tuhan akan menolong kami, mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami semua dapat mengerti dari firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Mohon urapan Roh Kudus Tuhan, kendalikanlah alat ucap hamba, agar hamba menyampaikan firman ini, memberkati jemaat-Mu, dan Tuhan dimuliakan atasnya. Dari awal hingga akhir pemberitaan firman, hamba persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang empunya firman ini. Haleluya. Amin. Ibrani pasalnya yang kelima, ayat 11 sampai pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, jemaat kekasih Kristus dapat memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera, yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Puji Tuhan.
Jemaat kekasih Kristus, kita masih berbicara tentang jemaat yang dewasa. Karena di dalam bulan Juli ini, tema bulanan kita adalah tentang jemaat yang dewasa. Dari pembacaan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini dengan tema yaitu kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani. Jemaat kekasih Kristus, secara umum orang yang sudah dewasa tidak suka jika dia disebut dengan istilah kekanak-kanakan. Karena ungkapan tersebut itu adalah sangat merendahkan martabat dari orang yang dikatakan kekanak-kanakan itu. Sebab kita semua tahu bahwa anak-anak adalah kelompok usia yang sangat labil. Karena kita tahu bahwa mereka memiliki banyak keterbatasan dalam banyak hal. Misalnya dari sisi kemandirian, anak-anak belum dapat mandiri. Mereka harus bergantung lagi dengan orang tua atau orang yang lebih dewasa dari mereka. Kemudian dalam kemampuan untuk melakukan sesuatu, kita tahu juga anak-anak tidak dapat mengerjakan sesuatu hal yang seperti yang dikerjakan oleh orang yang dewasa. Lalu dalam hal pendirian juga, mereka selalu berubah-ubah. Dan banyak hal lain yang terjadi terhadap anak-anak yang menunjukkan bahwa mereka belum sempurna di dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, secara rohani, kita sebagai orang yang sudah lama percaya kepada Tuhan, pastilah juga tidak ingin dikatakan kalau kita hidup kehidupan rohani kita masih seperti kekanak-kanakan. Apalagi kita sebagai jemaat Tuhan di Jemaat Tanjung Lapang ini yang tahun ini berusia ke-63. Sudahlah pasti tidak ingin ketika kita dikatakan hidup kehidupan rohani kita masih pada tingkat kekanak-kanakan. Itu sudah pasti. Nah, jemaat kekasih Kristus, oleh karenanya hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat ada beberapa hal sehubungan dengan kedewasaan rohani. Yang pertama jemaat kekasih Kristus, sesuatu yang tidak dapat kita jadikan sebagai ukuran seseorang dikatakan dewasa secara rohani oleh karena hanya lahir sebagai orang yang lahir di dalam keluarga Kristen. Seseorang tidaklah mungkin dikatakan sudah dewasa secara rohani kalau hanya berdasarkan ia hanya lahir di dalam keluarga Kristen. Belum tentu jemaat kekasih Kristus, walaupun kedua orang tua kita adalah orang Kristen yang sudah dewasa secara rohani, tetapi belum tentulah kita yang lahir dari pasangan keluarga itu juga saat ini dikatakan sudah dewasa secara rohani. Lalu tidak dapat juga dijadikan sebagai ukuran tentang lamanya seseorang itu telah percaya kepada Tuhan Yesus, lalu dia dikatakan dewasa secara rohani. Belum tentu. Mungkin saja kita yang ada di jemaat ini sudah 63 tahun percaya kepada Tuhan. Dan pastilah juga ada yang belum dewasa secara rohani. Karena ya oleh karena banyak hal yang membuat dia tidak dapat dikatakan dewasa secara rohani. Lalu jabatan kegerejaan juga belum tentu menjadi jaminan mengatakan bahwa kita semua adalah dewasa secara rohani. Katakan mungkin kita sudah sekian periode menjadi badan pengurus jemaat, katakan begitu. Belum tentu jabatan kegerejaan itu menjadi jaminan bagi kita akan menjadi dewasa secara rohani. Dan seharusnya, tetapi sesungguhnya ukuran seseorang dikatakan dewasa secara rohani itu adalah hanya berdasarkan firman Tuhan. Hanya berdasarkan firman Tuhan. Minggu lalu juga
disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Benny bahwa ada indikator-indikator yang menunjukkan kita itu dewasa secara rohani. Nah, jemaat kekasih Kristus, ada beberapa hal yang menjadi penghambat dari seseorang mencapai kedewasaan, kehidupannya secara rohani. Sebagaimana yang kita lihat di dalam pembacaan kita pada hari ini. Yang pertama adalah hal yang membuat seseorang itu tidak dapat mencapai kedewasaan rohaninya oleh karena yang pertama yaitu karena ia lamban untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Lamban ialah orangnya lambat untuk memahami dari kebenaran Allah. Sebab kalau kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata bahwa iman itu akan timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya sangat penting bagi kita sebagai jemaat Tuhan untuk selalu belajar, mendengar, dan bahkan menikmati firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah makanan rohani kita yang akan terus membawa sebuah pertumbuhan yang baik bagi kehidupan rohani kita. Itu sebabnya seseorang yang lambat atau bahkan jarang untuk mendengar firman Tuhan, pastilah tidak dapat bertumbuh dengan baik kehidupan rohaninya. Banyak orang yang berkata, kalau kami melayani, dibilang, ya betul saya tidak aktif ke gereja, tetapi saya ini juga ibadah di rumah, membaca firman Tuhan. Ya, kita bukan meragukan, tetapi apakah mungkin setiap saat, setiap minggu, ia dengan tekun membacanya, merenungkannya. Saya sedikit bimbang dengan itu, sedikit ragu dengan itu. Karena jemaat kekasih Kristus penting sekali kita mendengarnya. Sebab sekali lagi dikatakan dalam Roma oleh Paulus, iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Dengan kita mendengar firman Tuhan. Dan ini akan membuat kita semakin terus bertumbuh secara rohani. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus mencela dua muridnya ketika di dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu. Di akhir kisah yang disampaikan di dalam Injil Lukas 24 itu, Tuhan Yesus berkata, "Hai engkau yang lambat untuk mendengar, lamban untuk memahami dari firman Tuhan." Ia menegur, ini ada sebuah teguran yang keras oleh Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya Tuhan mau kita, kalau kita ingin kehidupan rohani kita terus bertumbuh, marilah kita cepat mendengar kebenaran Allah. Jangan lamban untuk mendengar kebenaran Allah. Sebab dikatakan dalam Amsal pasal 10 ayat 4 itu, dikatakan orang yang lamban mendengar kebenaran Allah itu ibarat seorang petani yang malas dan itu akan membawa kepada kemiskinan. Ini adalah contoh atau gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus, oleh Allah bagi kita. Dia mau kita jangan lamban untuk mendengar tentang kebenaran Allah. Lalu yang kedua, hal yang membuat seseorang lambat untuk mencapai kedewasaan rohaninya adalah dikatakan dalam ayat yang ke-11 bagian B juga, yaitu bahwa memiliki sikap yang menolak pengajaran-pengajaran yang keras sekalipun. Nah, di dalam bagian ini firman Tuhan mengatakan bahwa ada orang yang tidak ingin menerima makanan yang keras. Jadi yang dimaksudkan makanan keras di sini adalah pengajaran atau doktrin yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dari firman Tuhan bagi jemaatnya. Memang benar jemaat kekasih Kristus, pengalaman dalam pelayanan kami bahwa ketika kita menyampaikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu sedikit keras,
sudah mulai banyak jemaat yang tidak suka. Banyak sudah yang mengatakan, waduh ini gembala ini sudah terlalu keras penyampaiannya. Ini maksudnya sebenarnya adalah bahwa supaya kita dapat, kehidupan rohani kita dapat terus bertumbuh dengan baik. Seperti dikatakan firman Tuhan, susu hanyalah makanan bagi anak-anak. Kalau kita sebagai jemaat Tuhan yang sudah sekian lama hidup bersama dengan Tuhan, percaya kepada Yesus, lalu hanya diberi minum susu terus, diberi hanya pengajaran-pengajaran yang seakan-akan hanya menina bobokkan kita. Kapan kita bisa bertumbuh? Orang yang dewasa secara rohani adalah seseorang yang mampu untuk menerima pengajaran dalam bentuk apapun juga. Pengajaran yang keras sekalipun, itu bermanfaat, berguna bagi kehidupan rohaninya. Dan sehingga dengan demikian, ia pasti akan dapat bertumbuh sehat di dalam kehidupan rohaninya. Lalu yang selanjutnya, jemaat kekasih Kristus. Bukti seseorang telah dewasa secara rohani adalah yaitu mampu untuk membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang jahat. Ini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14 dari pembacaan kita tadi. Nah, jemaat kekasih Kristus, memang seseorang yang dewasa secara rohani itu dapat nyata, dapat dilihat, diketahui dari bukti bahwa ia mampu membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang jahat. Dalam firman Tuhan, hal yang jahat itu adalah sesuatu yang berkenaan atau sesuatu yang berkenaan dengan dosa atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Hal-hal yang jahat itu adalah dosa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu hal-hal yang baik adalah sesuatu, semua pengajaran yang Tuhan ajarkan bagi kita dalam firman Tuhan untuk kita lakukan. Nah, di sini bukan hanya mampu membedakan, tetapi Tuhan mau selain kita mengetahui yang baik dan yang jahat, Tuhan mau supaya kita melakukan hal yang baik itu bukan hanya untuk diketahui saja, tetapi Tuhan mau kita melakukannya di dalam kehidupan ini. Sebab apa, jemaat kekasih? Karena Tuhan mengingatkan di dalam Yakobus pasal 4 ayat ke-17. Dikatakan firman Tuhan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi jemaat kekasih, ketika kita tahu sesuatu yang baik, bagaimana harus berbuat baik, lalu kita tidak melakukannya, firman Tuhan katakan kita berdosa. Nah, oleh karenanya Tuhan mau bukan hanya kita mengetahui saja, tetapi melakukannya di dalam kehidupan ini. Melakukannya di dalam kehidupan ini. Lalu yang berikut jemaat kekasih, bukti seseorang itu telah dewasa secara rohani adalah di dalam ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua, yaitu ingin berubah ke arah yang benar atau ke arah yang baik. Ada sebuah keinginan di dalam kehidupannya untuk berubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, dari sesuatu yang lambat pertumbuhannya menjadi pertumbuhan yang baik. Itu adalah bukti orang yang dewasa secara rohani. Lalu yang berikut adalah bukti orang yang dewasa secara rohani adalah ia tidak mudah dipengaruhi oleh apapun juga. Ia tidak mudah dipengaruhi oleh kondisi dunia ini, dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Nah, jemaat kekasih Kristus, Tuhan mau kita dapat menunjukkan kehidupan kita ini dewasa secara rohani. Saya yakin kita semua tidak ingin dikatakan kita masih
kekanak-kanakan di dalam kehidupan rohani ini. Tetapi Tuhan, kita semua mau kalau kita dikatakan, oh iya, dewasa secara rohani. Karena ia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Karena ia dapat kelihatan, ingin terus berubah dari kehidupan yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Dari kehidupan yang sangat mundur menjadi kehidupan yang maju di dalam Tuhan. Dan oleh karenanya, jemaat kekasih Kristus, kalau kita ingin dewasa secara rohani, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bahwa mari di dalam kehidupan ini, setiap saat kita siap menerima segala bentuk pengajaran dari firman Tuhan yang bermanfaat bagi kita. Apapun modelnya, apakah lembut atau keras, mari kita siap untuk menerimanya. Karena firman Tuhan bermanfaat bagi kita. Lalu kita harus haus akan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-6. Seperti tanah yang tandus, yang merindukan air sungai. Seharusnya kita dalam kehidupan ini seperti itu. Setiap saat haus akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan memberi pertumbuhan bagi kehidupan rohani kita. Nah, jemaat kekasih Kristus, sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan rindu kita terus bertumbuh mencapai kedewasaan rohani di dalam kehidupan kita. Seiring dengan usia kita percaya kepada Tuhan, seharusnya kehidupan rohani kita juga semakin dewasa. Seperti lamanya kita percaya pada Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati jemaat Tuhan dan kita terus bertumbuh secara rohani dalam kehidupan kita. Tuhan dimuliakan atasnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Kami bersyukur Tuhan mengajarkan kami lagi bagaimana kami harus hidup supaya kami dapat menjadi dewasa secara rohani di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus mengajarkan kami tentang firman-Mu dan kami dapat menghidupinya selalu dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, sebagai untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, saya mengajak kita sekali lagi untuk menyanyikan satu pujian dalam buku Kemenangan Iman nomor 87, berkat yang tentu Tuhan memberi dan persembahan akan dijalankan di antara kita.
Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan persembahan yang telah kita sisihkan dan jemaat Tuhan yang juga mengembalikan persepuluhannya. Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati kita sekaliannya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, untuk kebaikan dan kemurahan-Mu kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Bagi jemaat Tuhan yang tidak dapat pergi ke gereja karena sakit dan karena batasan keadaan, Tuhan Yesus memberkati senantiasa juga jemaat-Mu ini ya Tuhan, supaya dalam waktu ke depan mereka bisa datang ke gereja sebagaimana jemaat yang lainnya sudah pergi ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang telah diasingkan untuk pekerjaan Tuhan, dan mereka juga mengembalikan persepuluhan, persembahan syukur, dan Tuhan Yesus memberkati semuanya dengan limpah berkat-Mu, bahwa Tuhan akan memperhatikan setiap usaha jemaat Tuhan, memperhatikan juga kesehatan dan masa depan keluarga ini ya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini, Bapak Gembala, Wakil Gembala, dan Badan Pengurus Jemaat, dan pengurus-pengurus organ di dalam jemaat, secara khusus ketua-ketua kelompok yang bekerja lebih daripada standar karena kondisi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memampukan semua mitra pekerjaan pelayanan Tuhan di Tanjung Lapang ini dengan baik. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk program-program di dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati senantiasa, baik program penginjilan, juga untuk pembiayaan pelayanan. Selama ini Tuhan Yesus mencukupkan semuanya ya Tuhan, dan apapun yang juga yang dirancangkan di dalam jemaat ini, Tuhan Yesus memberikan jalan dan berkat-berkat untuk semua pos-pos kebutuhan ini, terutama untuk pelayanan penginjilan. Dan kami terus doakan hamba-hamba Tuhan yang kami masih sponsori di Puruk Cau dan di Maning, memberkati senantiasa hamba-hamba Tuhan ini terus menjadi pelita yang menerangi orang-orang di tempat mereka ditempatkan. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Ada mungkin anak-anak Tuhan yang mengalami gangguan kesehatan saat ini dalam kondisi di rumah. Tuhan Yesus, dengan iman kami berdoa saat ini juga Tuhan mendatangkan pemulihan yang ajaib. Kami juga tidak lupa berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yodi yang masih terbaring sakit di RSUD. Tuhan Yesus memulihkan, dan kami puji Tuhan mendengar ada perubahan yang Tuhan juga berikan. Biarlah perubahan ini terus menumbuhkan kesehatannya, mengembalikan, memulihkan kekuatannya. Demikian juga kami berdoa untuk anak Jason Alexander. Tuhan Yesus memberkati supaya anak ini juga dipulihkan, karena pasca dilahirkan anak ini mengalami masalah, tapi kami berdoa ya Tuhan supaya lewat tangan medis juga Tuhan bekerja memulihkan kesehatan anak ini, dan orang tuanya juga diberkati senantiasa dengan kekuatan. Tak lupa juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Jerry yang masih dalam pemulihan karena patah tulang karena kecelakaan kerja. Tuhan Yesus memulihkan dengan ajaib. Demikian juga beberapa anak-anak Tuhan yang lainnya Tuhan. Kami percaya meskipun kami tak menerima nama-nama mereka dalam bahan-bahan doa, tapi kami percaya Tuhan Yesus menyembuhkan setiap anak-anak Tuhan, bahkan yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak sekolah dari tingkat PAUD, TK sampai perguruan tinggi, bagaimanapun bentuk pendidikan saat ini. Kalau di tempat-tempat yang mulai untuk anak-anaknya bisa turun sekolah, kami berdoa setiap anak-anak di tempat kami ini ya Tuhan, di lingkungan sekolahnya juga dilindungi dari penyakit apapun, secara khusus penyakit COVID-19 ya Tuhan. Berkati guru-guru yang mengajar juga, berkati juga ya Tuhan untuk
Pemda Malinau. Tuhan Yesus memberkati pemerintah kami ini bekerja untuk mensejahterakan Kabupaten Malinau. Berkati juga Gereja Kemah Injil Indonesia Pusat, wilayah dan lokal. Tuhan Yesus memberkati semua. Berkati juga anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun karena usia yang digenapkan dan juga usia pernikahan. Rumah tangga, Tuhan Yesus memberkati, ada 12 nama yang dicantumkan di buletin. Demikian juga ada 2 keluarga yang berulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati dalam usia yang digenapkan menjadi berkat senantiasa dengan kebaikan dan limpah-limpah berkat yang tak berkesudahan di dalam setiap pribadi dan rumah tangga yang Tuhan sudah berkati dengan genapnya usia pernikahan mereka. Berkati juga ya Tuhan untuk keutuhan bangsa negara Republik Indonesia. Memberkati pemerintah Republik Indonesia yang berjuang memutuskan mata rantai penyebaran virus corona dan para medis dan dokter dan perawat yang terus berjuang. Dan kami juga sebagai rakyat Indonesia selalu mendukung dengan taat. Demikian juga satu yang paling pentingnya Tuhan, iman kami dengan doa bahwa kami percaya Tuhan Yesus yang menghapuskan, Tuhan Yesus yang meredakan semua pandemi ini ya Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan menjadi berkat dan kesaksian di dalam situasi berat ini. Berkati juga pasien-pasien yang sedang terinfeksi supaya mereka juga dipulihkan dengan segera, dan Tuhan Yesus memberkati juga bangsa kami dari masalah pandemi COVID-19 ini. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk apapun yang sedang diusahakan jemaat Tuhan di sini, Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk ibu-ibu yang sedang mengandung. Kami tahu mereka punya pergumulan yang berat, tetapi Tuhan Yesus memberkati dengan ajaib sehingga mereka senantiasa dikuatkan, baik ibu ini diberkati dan dari segi pertumbuhan anak di dalam kandungan, dari segi fisik, jasmani, dan rohani, dan mentalnya sehat senantiasa sampai dilahirkan dan bertumbuh, dan ibu-ibu yang sedang membesarkan anak-anaknya, Tuhan Yesus juga memberkati. Inilah doa kami ya Tuhan, mungkin banyak lagi hal yang tak sempat kami sampaikan, tapi kami percaya Tuhan tahu untuk menolong setiap anak-anaknya dengan ajaib. Terpujilah namamu ya Yesus. Akhir dari persekutuan ini, bawalah senantiasa kesaksian di dalam kehidupan engkau, menjadi jemaat yang senantiasa dewasa di dalam iman, menjadi jemaat yang matang di dalam kelakuan, dan terus jadi berkat sampai Tuhan Yesus datang. Kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Roh Kudus, menyertai jemaat Tuhan menjadi berkat dan kesaksian Kristus sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Kita teduh sejenak. Kita teduh selesai.